Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mata kuliah destinasi pariwisata, yaitu materi tentang sumber daya manusia dalam pariwisata. Nah, di dalamnya ini kita akan membahas 4 poin utama, yang mana di dalamnya itu kita membahas tentang pengertian sumber daya manusia dalam pariwisata. Lalu poin kedua adalah posisi SDM dalam TNT Competitiveness. Dan yang ketiga adalah strategi pengembangan SDM pariwisata berbasis kompetensi. Lalu yang keempat, poin yang terakhir adalah Sabta Pesona. Oke, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu pengertian dari SDM dalam pariwisata tersebut. Jadi apa sih dasar dari kegiatan pariwisata itu? Nah, harus berkali-kali kita ingat bahwa di mana ada turis atau wisatawan yang berangkat dari kota asalnya, lalu destinasi ada tempat kunjungan atau ada daya tarik wisata atau destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh turis, lalu adanya pergerakan turis dari tempat daerah asalnya menuju destinasi tersebut, dan difasilitasi ini ada masyarakat dan lainnya sebagai pekerja di dunia industri pariwisata. Ada juga pengelola hotel, penyedia travel agent, tour guide, restoran, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata yang satu ini, dan tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas dari suatu destinasi atau kualitas dari suatu pelayanan yang bisa mengantarkan atau menghubungkan wisatawan dengan destinasi itu. Nah, jadi apa sih sumber daya manusia dalam pariwisata itu? Jadi, sumber daya manusia dinyatakan sebagai strategi perancangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan untuk mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal, termasuk juga kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi. Lalu menurut Hasibuan, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu SDM berkaitan dengan manusia yang bisa bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja sesuai dengan kemampuan di bidangnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu posisi SDM dalam TNT Competitiveness. Nah, jadi SDM atau Human Resource ini masuk ke dalam pilar yang pertama. Jadi Travel and Tourism Competitiveness Index itu ada 4 pilar. Yang pertama ini Planning Environment, terus yang kedua TNT Policy and Enabling Condition, kemudian yang ketiga infrastruktur, lalu ada yang terakhir lagi yaitu Natural and Cultural Resort. Kemudian SDM ini masuk ke dalam pilar yang pertama, yaitu pilar Enabling Environment. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu bagaimana sih strategi pengembangan SDM pariwisata berbasis kompetensi. Jadi dalam pengembangan SDM ini kita akan mengembangkan dua bagian, yaitu kualitas industrinya dan kualitas SDM-nya. Sedang kualitas SDM sendiri itu didasarkan pada diklat, dan otot industri didasarkan pada standar usaha. Kemudian pengembangan standar usaha, jadi ada perkataan yang dimana mengatakan kalau membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain adalah manusianya, dan yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah karakter dan kompetensinya. Kemudian yang terakhir kita masuk ke poin yang keempat, yaitu Sabta Pesona. Nah, jadi Sabta Pesona ini sudah menjadi ruh dalam kegiatan pariwisata. Jadi apa sih isi dari Sabta Pesona itu? Sabta Pesona berjumlah 7. Yang pertama adalah aman, lalu kedua tertib, ketiga bersih, sejuk, indah, ramah, dan yang terakhir adalah kenangan. Nah, Sabta Pesona ini sendiri dipahami sebagai 7 unsur yang terkandung dalam setiap produk pariwisata, serta dipergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata. Jadi, tujuan diselenggarakannya program Sabta Pesona ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk mampu bertindak mewujudkan faktor pesona dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk mendukung kegiatan pariwisata di Indonesia. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.